Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpaliza dengan NIM 190563201017. Di sini saya membuat konten digital untuk memenuhi tugas dengan Bapak Agus Hendriadi yang bertema unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan lain. Adapun ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan, yang pertama, usaha yang dicerminkan dalam rangka atau rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan yang ekonomi positif. Yang kedua, usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini juga sering disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi. Yang keempat, usaha perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice. Yang kelima, usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. Yang keenam, usaha secara terus-menerus menjadi stabilitas ekonomi. Mengacu pada dua unsur utama dalam perencanaan visi, tujuan, dan sasaran, itu adalah istilah yang menjelaskan mengenai unsur perencanaan yang pertama, yaitu hal yang ingin dicapai. Sedangkan misi dan aktivitas adalah istilah-istilah mengenai unsur perencanaan yang kedua, yaitu cara untuk mencapai. Kemudian strategi, program, dan proyek merupakan suatu set kumpulan komponen perencanaan hingga pelaksanaannya. Itu mencakup dua unsur perencanaan dalam suatu struktur tertentu. Berdasarkan berbagai definisi perencanaan, setidaknya ada 4 unsur dasar dalam perencanaan menurut Conyer dan Hill 1984. Yang pertama, merencana berarti memilih. Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dicapai dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Artinya, penggunaan istilah sumber daya itu menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Artinya, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penempatan tujuan. Yang keempat, perencanaan untuk masa datang. Artinya, tujuan perencanaan ini dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan aktivasi ke masa depan, bukan semata-mata menjawab persoalan-persoalan masa kini. 6 unsur pokok perencanaan dalam pembangunan. Secara umum, unsur-unsurnya yaitu: yang pertama, adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana. Yang kedua, adanya kerangka rencana yang ditunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya. Yang ketiga, adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaannya. Yang keempat, adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah. Yang kelima, adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keenam, adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf jika penyampaian saya kurang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.